mana? Di Gereja Pemulihan Firman Suara Kebenaran sebelah Wiro Sableng. Oh, sebelah itu. Iya, Yang baru yang lama? Kenapa? Yang lama. Yang lama, yang lama. Wiro Sableng. Yang marmer itu ya? Iya. Itu sore ya ibadahnya? Saya hari Sabtu sama hari Minggu. Iya. Sekarang masih off dulu. Ini belum. Nanti mulai karena kan buka tutup kan nggak enak gitu. Jadi ini kan kita tutup dulu, nanti awal tahun kali mau buka. Karena jam pegawai masih banyak yang belum buka. Berarti Mas saya jauh-jauh. Nah hari ini saya diundang Ibu Rismawanti untuk sedikit wawancara ini. Iya. Kembali saya Priscilla menjumpai saudara pada hari ini. Dan hari ini saya bukan untuk berkhotbah, tapi saya mau wawancarain saudara. Kira-kira siapa sih yang mau saya wawancarain? Yuk ikutin saya yuk ya. Saudara tahu nggak sih kalau saya mau wawancarain dia dulu seorang presenter, seorang artis. Siapa ya? Dulu saya sangat mengagumi orang ini, saudara. Yuk kita ketemuin ya. Halo Ibu Tamara, senang nih bisa kenal hari ini di tempat gereja Ibu Tris. Ya, boleh dong saya berbincang-bincang ya, senang loh. Saya dapat jumpa dan kenal dengan seorang Tamara karena dulu saya selalu mengikuti video-video dari Tamara. Iya, saya sangat mengagumi Tamara karena Tamara ini orangnya murah senyum, kayaknya wajahnya tuh nggak bosen. Saya jika boleh, sejak kapan Ibu terjun dalam pelayanan? Karena kan dulu kan seorang artis, seorang presenter, sekarang tiba-tiba terjun ke pelayanan. Kapan sih? Saya juga nggak ngerti kapan persisnya, tapi sepertinya Tuhan mulai panggil saya itu tahun 2010. Oh, baru ya? Terus mulai prosesnya sendiri. Kalau yang saya betul-betul rasakan sungguh-sungguh itu ya 7 tahun terakhir ya. Oh gitu. Jadi sebelum ketemu Pak Paul dong? Oh iya, saya juga nggak tahu ternyata tiba-tiba Tuhan kirimkan dia gitu ya. Karena sebetulnya saya itu saya udah di segmen ya, kalau penyiar gitu ya, saya udah di segmen gini, kalau Tuhan nggak punya kepentingan bahkan atas hidup saya udah nggak perlu hidup. Jadi apalagi menikah, kalau Tuhan nggak punya tujuan sama pernikahan, saya juga udah nggak perlu menikah gitu. Makanya itu yang bisa saya sampaikan. Dulu kan saya taunya Tamara tuh mohon maaf kan suaminya itu orang Vietnam kalau nggak salah ya. Kenapa bisa berpisah? Ya, yang pertama memang saya harus akui saya belum sama Tuhan. Ya, saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, sehingga saya waktu itu mungkin mengandalkan kekuatan saya, ya. Terus saya mencoba menolong Tuhan, gitu ya. Tapi saya juga percaya bahwa itu juga yang mau Tuhan tetapkan untuk hari ini. Dan salah satunya yang mengambil peran tersulit buat menjadikan saya hari ini ya ayahnya anak saya ya. Waktu itu kami berpisah setelah 11 tahun menikah, terus saya sendiri juga 11 tahun gitu ya. Memang gak banyak yang tahu, jadi itu ya, saya menikmati betul prosesnya. Jadi kayak impas gitu, menikah 11 tahun saya berusaha betul sebetulnya mempertahankan, karena saya tahu di firman, saya cuma baca tanpa mengerti ya, bahwa perceraian dibenci oleh Tuhan ya. Jadi saya sungguh-sungguh gitu kayak atlet, pokoknya saya pegang aja rekornya, gak cerai, tapi saya tidak memperbaiki hubungan saya sama Tuhan gitu. Sampai di titik saya juga harus melepas, karena pada saat itu ada pertanyaan, kalau Tuhan itu maha memberi, kalau kamu betul-betul bertuhan, kok kamu gak mau ngelepas? Nah, saya gak ada pilihan, saya cuma berpikir ya Tuhan, saya lepaskan. Itu yang membuat saya akhirnya hidup sendiri sungguh-sungguh selama 11 tahun, berusaha mempertahankan apa yang sebatas yang saya bisa pikir gitu ya. Nah, itulah saya hari ini. Jadi makanya kalau Tuhan sampai tempatkan Paulus, saya juga nggak ngerti, tapi saya yakin percaya
berusaha dengan saya. Dia punya tujuan. Itu yang setiap hari saya usahakan dan saya perjuangkan. Gitu. Saya baru tahu bahwa waktu kita ikat janji gitu ya, saya nggak janji sama, dulu kan saya pikir bahwa saya janji sama kamu gitu ya. Ternyata kan serem ya, saya janji sama kamu gitu. Jadi yang sekarang ini gitu, jadi saya pikir kalau sekarang saya ngerti. Nah sekarang sungguh-sungguh ya gitu, yang ikat janji itu antara saya sama mempelai saya gitu kan. Yang di samping ini ininya teman berlatihnya gitu. Itu yang saya sampai di hari ini saya pikir itu yang harus saya perjuangkan dan saya sungguh-sungguh lakukan. Betul, karena di dalam sebuah pernikahan itu Tuhan hadir. Ya. Tuhan hadir di dalam sebuah pernikahan. Ketika ikat janji nikah itu bukan janji kepada manusia, tetapi janji kepada Tuhan. Iya. Nah saya kaget ketika lihat di video yang baru-baru ini, ini Tamara nih, cantik kok, tambah cantik daripada yang dulu. Dulu juga cantik, tapi ini lebih kayaknya gemuk gitu. Dulu nggak ada Tuhannya. Wajahnya lebih, Dulu makeup. wajahnya Tamara lebih ada sinar, aura, ya. ada aura. Dan Pak Kuncala tahu. saya sih benar-benar bangga, saya ngikutin dia punya Instagram. Saya bangga loh Pak, benar bangga. Saya nggak tahu, saya pikir saya mimpi apa enggak ya dipertemukan dengan Tamara begitu. Kayaknya saya lihat pernikahannya bahagia gitu, kayaknya Tuhan berkenan. Sampai saya liatin terus fotonya di Tamara bukan sih ya gitu loh. Gitu. Nah apa sih kiat-kiat Tamara itu semakin cantik? Dulu memang cantik, tapi sekarang kok Lebih cantik. gitu. Apa sih kiat-kiatnya supaya saya bisa nih semua nih Biar kemesraan ini tidak akan hilang terus ya, dari langgeng sampai mau. Dulu saya manusia yang saya pikir kan saya orangnya sangat detail ya. Saya tuh pikir saya itu adalah detail planner, orang yang sangat stick itu sama rencana sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai plan gitu. Ternyata tuh saya dulu orang yang big warrior gitu, orang yang penuh kekhawatiran gitu. Jadi kadang kita nyaru gitu ya, waktu kita pikir kita planning padahal kita worrying gitu, waktu kita pikir kita berencana padahal kita sedang khawatir. Nah saya tuh dulu seperti itu, tapi kan tetap aja kelihatan cantik ya, karena kan saya tinggal kosmetik ya kan ya. Waktu saya hidup sebatas yang saya tahu gitu, saya dimuliakan oleh dunia kan waktu itu ya, semua juga mau foto sama saya, mau minta tanda tangan gitu. Saya jadi manusia yang penuh kekhawatiran. Ya cantiknya segitulah kosmetik. Nah waktu saya mengerti menyerahkan hidup buat Tuhan gitu ya, ternyata saya baru tahu yang namanya dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan itu tuh rasanya luar biasa gitu. Saya sih rindu ya buat teman-teman yang sekarang masih di sana gitu ya. If you only know gitu bahwa dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan gitu, dikerenin dalam kekerenan Allah, it's really beyond gitu, lebih daripada dimuliakan oleh dunia. Nah itu yang mungkin saya bilang, saya sekarang tuh udah nggak hidup dalam kekhawatiran. Jadi yang dibilang ketika kita berpakaian kemuliaan kita tertawakan hari depan, itu mungkin yang membuat saya ada ketika saya selalu senyum ketawa dengan dunia juga ada lalu tertawa kepada saya gitu. Apalagi sekarang, jadi kita kalau ibu lihat kenapa ya kita suka ketawa-ketawa, kita kadang, jadi saya suka bilang saya mau, apalagi setelah Paul datang, apalagi yang mau saya khawatirin gitu, hidup saya jadi lebih berbagi ya, lebih ringan gitu. Apalagi yang saya mau khawatirin gitu, saya menikahi hamba yang diurapi. Dan kalau saya tanya sama dia juga nggak khawatir. Kenapa? Saya menikahi putri yang dikasihi. Jadi ya udah gitu. Tapi jujur memang, jujur bukannya ini, saya bandingkan dengan Tamara yang masih muda, harusnya kan jauh lebih cantik dari Tamara yang sekarang. Tapi ternyata sekarang ini lebih auranya, lebih sinarnya tuh lebih muncul, lebih muncul. Jadi sinar kemuliaan tuh benar-benar. Dan saya lihat kemesraan, betul-betul bukan yang dibuat-buat, bukan yang munafik gitu. Tapi benar-benar biarlah kesan saya kebahagiaan, kemesraan, kerukunan, ya, Amin. berlangsung terus sampai Tuhan Yesus datang. Amin.
Kalau Tuhan izinkan, Tuhan percayakan, Tuhan kasih seorang anak lagi, ya kita bersyukur. Kalau tidak, kita tetap bersyukur. Amin. Itu kan pasti merupakan dambaan kita juga. Betul nggak Pak? Boleh dong kalau nama satu lagi kalau Tuhan izinkan. Kata kuncinya kalau Tuhan izinkan. Iya kalau Tuhan izinkan. Semua kan kalau Tapi Tuhan ini izinkan. mungkin bisa jadi kesaksian saya juga ya. Kesaksian saya dulu, saya orang yang sangat, kalian tahu lah ya, berapa saya hari ini saya bersyukur betul. Saya tuh orang yang sangat pahit gitu ya, waktu saya harus melepas mantan suami Iya. gitu, karena saya tidak bisa memberikan keturunan gitu kan ya. Jadi saya sempat juga tanya sama Tuhan, kenapa gitu? Kenapa? Saya banyak pertanyaan kenapa. Nah, saya mau sampaikan apapun yang Tuhan izinkan itu kan mendatangkan hal baik. Tapi kita nggak ngerti, hari itu saya nggak ngerti. Tapi hari ini saya bersyukur. Saya bersyukur gitu. Hari ini ya saya tuh punya 3 anak. Ini dari 3 ibu yang berbeda yang menyerahkan anaknya. Jadi istri pertama Paul itu, anak pertama kami dari istri pertama itu meninggal, ya Gaby. Anak kedua saya itu diantar ya dengan begitu ajaib dan luar biasa ya, gitu ya. Terus yang ketiga ini Vevel juga ibunya meninggal. Jadi istri kedua Paul juga meninggal. Jadi hari ini saya dititipkan oleh Tuhan ya, dan saya bisa kasih sungguh-sungguh karena pelayanan saya itu memang untuk anak-anak korban aborsi yang lolos dari aborsi dan juga bunuh diri. Jadi saya harus bisa gitu memberikan kasih yang betul-betul agape buat anak-anak yang bahkan tidak ada hubungan darah daging, dan Tuhan melatih saya untuk itu. Hari ini saya dianugerahi dititipkan oleh 3 ibu luar biasa. Ya saya bilang saya tidak removing, saya tidak replacing, saya representing Ibu Gaby, Ibu Ki, dan Ibu Vevel hari ini untuk anak-anak lainnya nanti yang tidak ada hubungan darah dan daging buat saya. Dan saya mengucap syukur kalau Tuhan perlu menutup rahim saya untuk saya hari ini. Saya mengucap syukur. Jadi kalau hari ini juga saya tidak diberkati, orang bilang tidak diberkati, saya sudah dapat berkat yang luar biasa. Saya dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Tuhan mau tutup apa lagi? Hanya untuk menjadikan saya agen perubahannya Dia hari ini. Lakukan Tuhan. Ketemu Pak Paul di mana? Saya sama Paul dia bilang kayak gini, kami domisili itu kami secara geografis ya, dia di Bogor, saya di Jakarta. Ini lagi pandemi. Selama hampir 2 tahun ini, ada keluarga dekat kami yang justru kita nggak bisa ketemu. Tapi malah saya ada, gara-gara pandemi. Karena Ya. pandemi ketemu ya. Kami malah ketemu ya, malah menikah. Itu kan luar biasa. Makanya saya bilang sama Keluarga Tuhan, aja jarang ketemu gitu ya. sama keluarga aja susah, gitu. Jadi saya bilang waktu itu, saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan, saya suka ini ya bergumam-gumam sendiri kalau lagi nonton TV dulu gitu ya, selama 11 tahun itu, saya suka bilang gini, enak juga ya kalau misalnya malam minggu gitu kan dia udah mulai play date. Enggak, saya cuma bilang ada teman di sini ngobrol. Karena nggak ada yang betah ngomong sama saya, dikit-dikit Tuhan katanya gitu kan ya. Terus saya sih jawab gini, ya gimana dong Tuhan, dikit-dikit gue. Jadi saya selalu selama 11 tahun kalau saya malam minggu gitu, saya dengar worship gitu kan ya, terus saya selalu bilang, aduh Tuhan kalau misalnya di sini ada yang bisa ngobrol, kita ngobrol sampai pagi gitu ya, ngomongin tentang Tuhan, baca firman gitu, nyanyi, worship, main gitar gitu. Selama 11 tahun saya sering bergumam-gumam, tapi kan itu tuh doa. Jadi saya percaya 11 tahun pun Tuhan tuh saya sabar gitu ya. Sampai Tuhan akhirnya benar-benar, ini si ini. Jadi saya tuh pengen gini loh, untuk semua yang sekarang sedang bergumam, tenang aja, Tuhan pasti kasih. Jadi semakin kita detil mendoakan apa yang kita ingin ya, itu tuh harus siapin loh. Semua kan ada waktunya. Sampai saya suka gini, saya lagi nulis gitu kan, saya lihat kolam renang gitu di rumah saya gini. Enak juga ya Tuhan kalau punya pendeta pribadi. Jadi kalau misalnya orang-orang di sini bilang Ibu Tamara mau pengen dibaptis, saya tinggal bangunin. Saya bilang gitu. Semua saya gumamin, dan hari ini kan Tuhan kasih. Wah, keren. Berarti kita semua pertemuannya aneh nih ya. Aneh. Seizin Tuhan semua. Iya. Tamara bertemu Paul seizin Tuhan, saya bertemu Tamara dengan Paul seizin Tuhan, kenal sama Pak Kuncara juga Tuhan kirim seizin Tuhan. Berarti memang Tuhan izinkan. Gitu. Tiba-tiba ada kayak istilah dunia, ada bebek nyasar datang ke gereja saya. Terus terang Pak, saya udah pesen sama bis-bis di sini, kalau ada orang tanya nomor telepon ibu, berarti orang itu nggak kenal ibu. Jangan kasih nomor telepon. Tapi
tapi yang bertanya orangnya di depan di depan HP. Masa saya mau bilang jangan. Jadi saya bilang ya udah kasih, saya bilang begitu. Kasih, saya bilang nanti biar bapak telepon saya gitu. Iya. Aneh kan, semua seizin Tuhan, benar. Betul. Orang-orang tanya, kok kamu bisa kenal Tamara sih? Terus Tuhan yang kirim. Kita juga nggak nyangka. Jadi saya bilang sama teman-teman saya gitu kan, ya itu si Tamara itu udah nggak kepikiran lah mau kawin lagi atau mau apa. Saya bilang enggak loh, saya tuh masih rindu kalau Tuhan memang izinkan saya punya pendamping, saya punya teman untuk berbagi, saya rindu. Tapi saya juga nggak mau nolongin Tuhan lagi gitu. Kalau masih pengen pendamping kata teman-teman, kenapa nggak keluar bergaul, dia bilang gitu. Tapi saya bilang ini, Tuhan saya dengan cara terkonyol pun dia bisa lakukan apa saja kalau memang itu adalah bagian saya. Saya nggak perlu keluar rumah, saya nggak perlu ngeceng, saya nggak perlu bergaul, Tuhan antar dia pasti. Sama dong doanya sama saya bilang kalau Tuhan memang anggap saya butuh pendamping, Tuhan pasti kasih. Iya. Nggak perlu kita cari. Iya betul gitu. Karena saya bilang dikirim gitu. Tapi memang dengan cara yang luar biasa. Iya. Bahkan yang terbaik lagi, bukan cuma baik, Iya. yang terbaik. iya gitu. Jadi Biarlah persaudaraan kita nggak mau persahabatan, persaudaraan. Iya. Terima kasih nih Terima kasih. sama ya Pak Paul ya. Terima Kita kasih akan banyak sambung dapat. dengan Iya. makan bubur bangka. Nanti Oh. kalau masih ada waktu kita sambung lagi ke resto. Nanti kalau gereja saya udah buka boleh. Iya dengan senang hati, Bu. Cuma saya satu pertanyaan lagi Ya. Waktu saya lihat di IG Tamara itu ada sebuah pengajaran ya. Saya lihat slide-nya itu ada pengajaran bahasa Ibrani. Apakah Oh. belajar atau gimana? Kami kan lagi ngambil master memang. Oh. Jadi Paul, saya sama anak kami yang pertama, Oh. Gaby, kami sama-sama. Ini juga ibu saya luar biasa deh. Bisa sama Udah lulus suami. ya, Bu, ya? Iya. Udah lulus, Bu? Ibu udah lulus. Iya, ibu udah lulus sarjana teologi. Saya nggak pernah terpikir saya bisa sekolah. Belajar bahasa Ibrani. Iya, Iya, di kita jadi diwajibin. jadi kami di sana di magister bersama-sama. Itu juga saya mengucap syukur, gak kebayang bisa sekolah sama suami dan juga anak. Nah, bahasa Ibrani sama Yunani itu kan emang wajib. Iya, terutama bahasa Ibrani karena Iya. kan iman kita dari Yahudi. Betul. Iya. Jadi tapi kalau saya tuh udah dapat karena saya sarjananya teologi. Oh, iya. Kalau Paul sama Gaby bukan. Jadi mereka yang wajib untuk belajar bahasa Ibrani. Makanya saya udah anak-anak diajarin bahasa Ibrani. saya udah lulus duluan. Boleh diajarin. Itu juga. Mau dia? Iya, Iya. iya, karena kita sebagai orang Kristen jarang ada pendeta yang bisa bahasa Ibrani. Iya. Contoh Termasuk kayak orang Muslim kan dari kecil tuh anak-anak dilatih, diajar bahasa Arab. Iya. Kenapa kita enggak gitu loh? Nah itu penting banget. Kita paling enggak ngerti berbahasa, mungkin enggak, paling enggak kita ngerti bahasa Ibrani. Nah di dalam bahasa Ibrani pendalam kalau bisa. Nah di situ nggak ada kata Allah. Gitu. Iya, iya itu boleh perdalam gitu loh. Iya. Nah itu aja sih. Nah, terima kasih nih. Terima kasih Iya. Ibu. Doain ya. Ya. Karena Ibrani saya juga struggling Gampang. sama itu. Enggak, maksudnya saya ngerti Paul terus Gaby itu struggling itu. Iya. Jadi apa namanya? Ya semoga ini. Kalau saya kembali ke bahasa Ibrani. Iya, jadi lagu-lagunya juga lagu-lagu Ibrani. Iya. Itu bagus-bagus karena semua dari ayat, dari firman Tuhan itu. Mari kita latihan. Kita lagi latihan. Boleh, boleh. Lagi Ibrani satu yang dari Iya, iya. Oke deh. dari kita. Oke, yuk kita lanjut ya. Iya. Terima Terima kasih kasih nih ya. ya. Terima Terima kasih kasih. ya. Selamat posisi. Bu siapa ya? Akan menghadap kepada Bapak di sorga. Bapak Yahweh yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan di minggu hari ini Tuhan, kami sungguh sukacita sekali ya Bapak, di mana pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul dan bertemu dengan Tamara dan Pak Paul dan semua saudara di tempat ini Tuhan. Ada shalom di tempat ini ya Bapak. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Kami memperoleh berkat dari pemberitaan firman yang disampaikan oleh Pak Paul, Bapak dan Ibu Tamara yang Bapak. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk
Pak Paul dan Tamara beserta anak-anak dan keluarga besarnya ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Kau memakai keluarga ini agar menjadi berkat dimanapun mereka melayani ya Bapak. Tutup bungkus keluarga ini Tuhan dengan pagar api dari sorga ya Bapak, sehingga ketika ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka tidak dapat menerobos masuk di dalam kehidupan mereka ya Bapak, karena ada pagar api dari sorga ya Bapak. Pakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat sehingga banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Begitupun juga dengan Pak Uncana ya Bapak, biar kiranya Tuhan Kau juga memberkati pelayannya ya Bapak. Kau memberkati pelayanan Ibu Trisnawati ya Bapak. Kau juga memberkati pelayanan hamba dan Kau memberkati kami semua yang ada di tempat ini ya Bapak. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapak. Biarlah malaikat-Mu menyertai perjalanan kami pulang hingga kami tiba di rumah. Tidak ada sesuatu apapun juga ya Bapak. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus menyertai kehidupan kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Om, ya. Terima kasih. Sama-sama.